Please subscribe our YouTube channel. Silakan Pak Esra. Halo? Ya, silakan. Ya, sayangnya saya baru habis mengajar dan baru lihat, sehingga saya dapat ekor belakangnya saja, tidak dengar apa yang menjadi tanggapannya Pak Mangapul. Jadi ya, saya nggak bisa menanggapi materinya, karena tidak tahu apa yang dibicarakan. Ya, tapi kalau saya boleh sarankan saja, Abang, sebenarnya diskusi ini sebenarnya bagus. Tapi kalau boleh saya sarankanlah bahwa kita ini hanya berbeda pandangan teologi yang tidak tergolong kepada kesesatan. Sehingga saya berbeda pandangan dengan Pak Mangapul dalam hal ini. Saya tidak pernah menganggap Pak Mangapul sebagai pengajar palsu atau nabi palsu lain sebagainya, seperti yang orang-orang anti Tritunggal dan sebagainya. Dan saya juga berharap bahwa Bapak Mangapul itu melihat orang-orang yang percaya kepada penebusan terbatas juga dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang sama, sehingga mohon untuk, karena Pak Mangapul ini live terus, nah saya melihat bahwa sejumlah entah follower Bapak atau bukan, pokoknya mereka selalu muncul di situ dan akhirnya menjudge dengan omongan-omongan yang bahkan sudah sampai pada menyebut kami itu sebagai serigala berbulu domba dan lain sebagainya, yang sebenarnya terlampau jauh. Sebenarnya perbedaan-perbedaan ini ya wajar-wajar saja kita berbeda. Tapi jangan sampai melibatkan pemikiran-pemikiran bahwa karena kita berbeda di sini artinya kita serigala berbulu domba yang sedang menyesatkan orang. Ya, perbedaan doktrin yang bukan doktrin dasar iman Kristen dalam hal fondasi yang akhirnya membuat seorang dianggap sesat, itu harus dijaga. Sehingga jangan sampai perbedaan ini merusak. Apalagi saya melihat sepertinya sudah ada komentar-komentar misalnya terhadap Pak Budi Asali yang menyangkut masalah pribadi dan lain sebagainya. Kalau saran saya janganlah, ya, jangan sampai kepada masalah pribadi, cukup masalah pemahaman. Dan karena apa? Karena ya, Pak Esra, jadi langsung aja kepada pemahaman. Jangan nasihat-nasihat seperti itu. Jadi apa pemahaman Bapak? Enggak, saya belum bisa memberikan pemahaman karena saya belum dengar apa yang Pak Mangapul tanggapi. Saya bilang, saya hanya lihat di akhir. Makanya saya hanya masuk memberikan saran saja. Oh, jadi gini Pak Esra. Kalau sarannya seperti itu, kita tidak bisa memaksa pendengar kita untuk mengatakan apa-apa. Masih ingat enggak? Izinkan saya terbuka kepada Bapak. Kemarin saya pusing setengah harian dibuat orang yang Bapak memberi nomor saya kepadanya. Dan dia memperkenalkan diri sebagai limited atonement. Dia memperkenalkan diri sebagai seorang master. Belajar ini dan itu. Lalu saya berkata, Anda belajar teologi atau tidak? Tidak. Lalu Anda buat apa ngajarin saya limited atonement? Ya, karena saya sudah mempelajari bla 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 bla. Oh iya, saya juga ada belajar. Anda mau belajar atau Anda mau mengajarin saya? Karena saya berkata begitu Pak Esra, ketepatan saya mau mengunjungi anak saya yang baru nikah itu. Nah jadi sambil jalan itu dia terus ngoceh-ngoceh sama saya. Lalu saya tanya, dari mana kamu tahu HP saya? Dia bilang dari Pak Esra. Makanya saya mengeluh kepada Bapak. Jadi maksud Bapak mungkin baik. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Begitu loh Pak. Jadi kita tidak bisa memaksa pendengar kita. Jadi kalau Bapak mau menanggapi tadi, enggak, begini loh Pak Esra. Yang kita bahas tadi itu adalah jawaban Bapak yang 5 itu kepada Unlimited. Nah itu menarik sekali. El Palmer sudah terbuka. Kalau nama yang sama itu, dia pernah memberikan kami public lecture di Trinity College. Orangnya luar biasa pintar. Dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Pak El Palmer tadi. Bahwasanya itu ada di Alkitab. Dua-duanya. Bahwa Allah secara jujur, secara tulus menawarkan keselamatan kepada semua orang, maka sudah pasti juga menyediakan keselamatan. Nah karena itu kita harus menerima ini meskipun otak kita tidak bisa memahami sepenuhnya. Nah ini saya suka itu. Lalu ada juga tadi
Kita harus terbuka kepada kemungkinan-kemungkinan dalam alam. Oh iya, justru di situlah kita belajar teologi itu seperti apa nasihat Karl Barth. Yang sudah jelas terima, tapi yang belum jelas biarkan. Yang sudah jelas itu seperti kata Pak L. Palmer, Allah mengasihi semua orang. Saya ini seperti Bapak tahu, saya studi Yohanes baik di tingkat master dan doktor. Nah, saya heran ada orang yang tidak memahami Yohanes bilang saya lompat-lompat. Makanya paling bagus sebenarnya kalau ada orang ahli Yohanes ketemu dengan saya. Jadi itu masalahnya bahasanya berbeda, pendekatannya beda. Misalnya tadi kalau sempat dengar, saya bahas Pak David Tong mengatakan biblical theology itu adalah ketika dia ambil Lukas 2 ayat 1, dunia di sana tidak berarti semua. Nah, itu bisa dipahami masuk ke Yohanes 1. Itu bukan biblical theology. Sekiranya pun ada hubungan Lukas 2 ayat 1 dengan Yohanes pasal 3 ayat 16, itu perlu research. Itulah caranya. Misalnya tadi. Saya kira Pak David, saya juga baca. Maksudnya Pak David Tong itu hanya memberikan perbandingan bahwa kalau Alkitab mengatakan seluruh dunia, dia memberikan perbandingan saja. Ya, tapi perbandingannya salah, Pak. Kalau istilahnya Ibu Marito tadi bukan apple to apple. Gimana tadi katamu, Ibu Marito? Ya, maksudnya tidak salahnya di mana? Coba tadi Bu Marito, gimana tadi? Ya, kalau memang Lukas itu yang ayat 2 Kaisar itu memang untuk orang-orang yang ada di situ, bukan termasuk Jepang, Cina, segala macam, iya cocok. Tapi kalau dimasukkan ke Yohanes, ya nggak bisa dong, Pak. Karena Yohanes sendiri punya pengertian tentang dunia itu. Kalau Yohanes sendiri bisa menjelaskan tentang dunia di situ, kenapa kita harus tarik dari Lukas dimasukkan ke Yohanes? Oke, itu kan hanya perbandingan yang beliau berikan bahwa di dalam Alkitab, tidak selamanya kata dunia dimengerti. Bahkan juga Yohanes juga tidak dalam penggunaan kata kosmos tidak selalu berarti dunia secara universal. Benar, tadi udah kita bahas. Yohanes 1 ayat 10 ada 3 kali kata dunia kosmos. Dua-duanya, tiga-tiganya itu tidak sama. Maksudnya ada 2 pemahaman. Dunia geografis, Yesus ada dalam dunia. Lalu dunia tidak menerima, yaitu orang ciptaan. Jadi nggak usah diajarin kita soal itu, Pak. Maksud saya ini yang susah, Pak, karena begini, kalau kita memberikan pendapat, Abang selalu menganggap bahwa kita mengajari Abang, itu yang menjadi kesulitan dalam diskusi. Pak Esra, udah. Jadi akhirnya dengan demikian kita mau memberikan pendapat lalu Abang menganggap bahwa sedang mengajari Abang, ya kalau begitu memang nggak ada manfaatnya diskusi. Ya sudahlah, masing-masing yang pandangan sendiri aja. Begini Pak Esra, Lukas 2 ayat 1 itu kan udah jelas-jelas konteksnya adalah kekaisaran Augustus kan dunianya kan. Nah, ketika dia membuat itu contoh, dia kan mencoba sedang meyakinkan pembacanya. Begitulah caranya juga Yohanes 1, absolutely mistaken gitu loh. Jadi maksud saya, jangan ambil contoh yang salah menyalahkan orang benar. Jadi di situ Abang setuju bahwa sebenarnya kata dunia itu tidak selamanya berarti seluruh dunia. Udah pasti dong. Ya, karena itu berarti kan ada fakta di dalam Alkitab bahwa tidak selamanya kata dunia dipakai untuk pengertian. Oh iya, tadi kita udah bilang Yohanes 1 ayat 10 udah beda, Pak. Nggak usah bawa di Lukas 2, Pak. Yohanes 1 ayat 10 dunia di sana, ia tidak datang ke dalam dunia. Dunia di sana adalah dunia geografis. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Setiap orang yang mengenal, nah itu dia kosmos itu. Jadi di sana konteksnya sudah jelas, Pak. Yesus datang ke dalam dunia, yaitu yang ciptanya. Lalu tetapi orang yang dimilikinya tidak menerimanya. Udah jelas. Tetapi semua orang menerimanya, diberi kuasa jadi anak Allah. Jadi di sana dunia itu ada dunia ciptaan, geografis di mana Yesus diam. Ada dunia orang yang dicipta. Dan orang yang dicipta itu ada 2 kelompok. Yang percaya, menerima, dan yang menolak, tidak percaya. Nah, konteks itulah Yohanes 3 ayat 16. Jadi kalau Bapak mengatakan memang dunia tidak selamanya semua orang, iya. Tapi Yohanes 3 ayat 16 tidak bisa lari daripada semua orang. Sanggahan Bapak, silakan.
Ayat 17-nya. Apa ayat 17? Ayat Yohanes 3 ayat 16. Sambungannya kan ayat 17. Jadi kalau dunia itu dipahami secara universal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti semua manusia tanpa kecuali, ya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ayat 17-nya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, itu menunjuk kepada bumi, bukan untuk menghakimi dunia, berarti bukan untuk, kalau dunia itu universal, berarti bukan untuk menghakimi semua orang di dunia, melainkan untuk menyelamatkannya itu menyelamatkan dunia. Itu berarti bahwa jadi universalisme. Salah. Konsekuensinya. Salah. Salahnya di mana? Kesimpulanmu salah. Mana Logika salahnya di mana? Bapak yang salah. Di mana salah? Logika Bapak salah. Coba ya, saya angkat dulu ya, saya copy ya. Sabar. Saya akan bimbing Bapak memahami ini. Asal mau Bapak. Tapi mesti mau. Ya, ini kita diskusi abang, bukan lagi bikin disertasi. Iya. Kalau Bapak mau aja, kalau nggak mau nggak apa-apa. Ya silahkan paparkan, Oke, tidak ya. usah cara membimbing, Bapak. Oke, tidak mau saya pakai istilah nggak apa-apa. Bapak membimbing saya, silakan masuk. Nggak perlu membimbing, ini kan hanya memberikan pendapat. Memberikan pendapat Oke. bukan mengajar atau membimbing. Nah itulah seringkali orang memberikan pendapat, abang selalu anggap membimbing, mengajar abang. Jangan lagi menghakimi, jangan lompat kemana-mana. Ya silakan. Bapak lompat kemana-mana itu. Lompat itu kemana? label itu. Justru 17. Oke. Lompat ke mana? Sekarang begini, nggak kalimatnya tadi Bapak, nggak usah kemana-mana. Oke. Mari sekarang kita baca. 16 selesai ya. Ya. Nah, jadi kalau begitu buat Pak Esra, kasih Allah ke dalam dunia, bagaimana Pak Esra memahami ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, kalau saya mempelajari itu, dunia bukan dunia secara universal. Jadi apa? Untuk orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu siapa? Orang-orang percaya. Nah, lalu perhatikan ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya. Lah udah percaya kok. Ya justru karena itu. Dunia itu adalah dunia orang-orang pilihan. Orang pilihan pada waktu itu kan akhirnya mereka menjadi orang percaya. Dengar dulu Pak. Bapak udah terlalu dogmatis. Kalau dunia di sini sama dengan orang percaya. Ini orang percaya. Kalau begitu. Ya. Buat apa lagi supaya percaya? Supaya setiap orang... Dunia itu adalah orang-orang pilihan. Orang pilihan belum tentu mereka sudah percaya. Orang-orang pilihan itu akan percaya. Oke, sekarang saya tanya. Sudah percaya. Saya tanya begini. Dari mana Bapak bisa memasukkan bahwa di sini orang percaya? Ada nggak datanya? Ayat mana? Saya bukan bilang itu orang percaya, orang pilihan yang nanti akan percaya. Makanya di bawah baru dibilang percaya. Oke, saya tulis sekarang. Oke. Orang pilihan ya, tenang ya. Tenang ya. Allah adalah seluruh orang pilihan ya. Ya. Oke. Dari mana Bapak memutuskan dunia di sini orang pilihan? Dari konteks setelahnya ayat 17. Ayat 17 bilang apa? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, ya, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, Ya. kalau di situ, kalau itu diartikan dunia universal, maka itu artinya jadi universalisme. Maka itu pasti Benar. Udah? dunia itu pasti terbatas. Maka kalau dunia terbatas, kalau bukan untuk orang pilihan, tidak ada pilihan lain. Udah? Ya, Jadi kesimpulan Bapak dan kawan-kawan sudah dogmatis. Bapak berkata begini. Kalau Yesus datang bukan untuk menghakimi tapi untuk menyelamatkannya, maka terjadi universalisme. Betul? ya, Apakah kemungkinannya harus begini? Oke. Kalau Yesus datang untuk menyelamatkannya, maka semua harus selamat. Apakah harus begitu? Jadi kalau Yesus datang menyelamatkan semua, lalu semua tidak selamat. Loh, saya tanya, jangan ditanya dong. Ya, ini pertanyaan interrogatif. Enggak, saya hanya mau kalau Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh dunia, apakah itu berarti kesimpulannya semua harus selamat?
universalisme? Menurut saya harus. Jikalau tidak, maka Yesus bisa menyelamatkan orang yang tidak selamat. Nah, disitulah logika Bapak yang cacat. Cacat yang mana? Di bagian mana cacatnya? Begini, Allah bermaksud menyelamatkan seluruh dunia, tapi Allah tidak menetapkan. Nah, ini justru abang yang lari. Allah tidak memaksa. Bukan bilang bermaksud menyelamatkan. Lihat ini. Allah menyelamatkan seluruh dunia, itu adalah kerinduannya. Tetapi kalau orang itu tidak percaya, ada nggak kemungkinan tidak percaya? Sabar, abang memaksudkan ide tentang kerinduan itu dari mana? Loh, nggak usah buang kerinduan. Kan dikatakan Allah mengasihi si dunia. Ya toh? Buang dulu ini. Ya toh? Allah begitu mengasihi si dunia, betul nggak? Ya, Pak Yasra yakin Allah betul-betul mengasihi si dunia. ya, tapi dunia dalam pengertian apa? Tunggu dulu. Saya bilang orang pilihan. Oke, menurut Bapak orang pilihan. Ya. Ada nggak kemungkinan dunia ini semua orang? Tidak memungkinkan kecuali. Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin apa? Jadi kan kita bicara dunia di sini, Bapak bilang itu adalah orang pilihan kan? Ya, Betul nggak? ya. Ada nggak kemungkinan lain dunia di sini dipahami apa? Ada nggak kemungkinan lain? Oke, kalau menurut abang kemungkinan apa? Saya nggak punya kemungkinan lain. Kemungkinan lain yang saya katakan itu, Apa? yaitu orang diciptanya, Yohanes 1. Kemungkinan lain adalah Yohanes 1. Tolong Ibu Marito baca Yohanes 1 ayat 10 dan 12. Yohanes 1 ayat 10 dan 12. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 12. Sekarang Tetapi gini, tadi kalian putuskan tadi dunia di sini itu siapa? Pilihan atau semua ciptaan? semua ciptaan. Semua ciptaan kan? Oke. Jadi Allah mengasihi. Coba dibaca sekali lagi, dunia di sini sama dengan semua ciptaan. Coba dibaca sekali lagi ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, yaitu semua ciptaan, dan dunia dijadikan oleh. Ya telah ada dalam dunia geografis. Maaf Pak. Ia telah ada dalam dunia, ini dunia geografis, dan dunia yang kedua, yaitu semua ciptaan, dijadikan olehnya. Tetapi dunia, yaitu ciptaannya itu, tidak mengenalnya. Lalu lanjut. Ia datang ke ayat 12, Pak. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang menerimanya. Kalau di sini logikanya apa Pak Esra? Berarti ada yang tidak menerima kan? Ya, Ya toh? ya. Jadi bagaimana Bapak mengatakan semua orang di sini adalah orang pilihan? Loh, justru karena Yohanes menggunakan itu dalam arti berbeda, tidak karena berbeda-beda itu maka tidak bisa dari Yohanes dipaksa ke Yohanes 3:16 dari Yohanes 1. Saya Ya, tidak Justru memaksa. karena Yohanes 1 itu semua ciptaan, maka semua orang yang menerimanya, semua orang yang mana? Semua orang pilihan yang bisa percaya. Oh, jadi semua orang yang menerimanya ini adalah orang pilihan. Orang pilihan. Oke, terima kasih. Udah, terima kasih. Jadi Yohanes 3:16 juga orang pilihan. Yes. Tapi ingatlah, tunjukkan kepada saya nanti ahli Yohanes yang memahami seperti Bapak. Oke, terima kasih ya. Ya, tapi abang belum jawab ayat 17 tadi. Coba kembali ke ayat 17 yang menunjukkan itu seluruh ciptaan atau seluruh manusia di dunia. Nggak usah lagi kitab kembali ke 17, karena Yohanes 3:16 sudah jelas seluruh dunia. Karena apa? Bapak kan harus lihat konteksnya ayat 17-nya. Loh, ayat 17 juga udah jelas kan? Sebab Allah mengutus anaknya. Saya tunggu ya. Oke. Tunggu ya, sebentar. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan melainkan
Ya, bukan untuk menghakimi, melainkan Abang memahami ayat 17 itu dunianya arti apa? ya orang percaya, orang ciptaan. Oke, coba baca ya. Jadi sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia itu Dunia di punya sini gantian. Jadi dunia di sini bukan orang pilihan. Ayat 16 dunia adalah dunia orang percaya dan tidak percaya. Lalu 17 sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. itu dunia apa? Itu dunia geografis Oke. di mana ada manusia. Oke, terus Melainkan bukan untuk menghakimi dunia, Untuk melainkan menghakimi untuk dunia. menyelamatkannya oleh Dia. dunia itu apa? Bukan untuk menghakimi dunia, itu dunia apa? Dunia yang dicipta tadi, Ya. orang percaya dan tidak percaya. Oke, naik dulu Abang, naik dulu. Ya, bukan untuk menghakimi dunia, berarti seluruh dunia kan? Ya, Oke, melainkan untuk menyelamatkan menyelamatkan seluruh dunia. oleh Tuhan Yesus. Ya, Ya, seluruh dunia. Jadi dia menyelamatkan seluruh dunia, lalu ada Ya. yang tidak selamat. oh, ada karena nggak Ya, percaya. jadi dia menyelamatkan orang, tapi orangnya tidak selamat. Iya, Oh, jadi Yesus adalah penyelamat dari orang yang tidak selamat. dengar baik-baik. Dan Iya. Yesus selamat bagi orang tidak selamat. Konsekuensinya. Karena Yesus menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak selamat. Jadi Yesus Boleh juru saya- selamat bagi yang tidak selamat. Boleh saya jelaskan? Boleh saya jelaskan? Menjawab saja, Pak. Jadi Yesus menyelamatkan semua orang. Itu yang dikatakan El Farmer tadi. Dia dengan tulus menawarkan keselamatan dan menyediakan keselamatan. Itu tadi artikel yang Bapak baca. Ayat ini tidak mengatakan dia menawarkan, tapi dia menyelamatkannya. Berarti Oke, menyelamatkan. terima kasih. Itu pandangan Bapak. Terima kasih. Tapi ayatnya begitu, Abang. Oke lah, Abang. Ya, terima sudah. kasih. Thank you. Biarlah pendengar Pak Esra. Ya. Pak Esra dengar. Biarlah pendengar menimbang dan saya titip tolong Pak Esra cari kepada saya penulis Yohanes yang bagus kelas 1 yang memahami dunia di sana orang percaya seperti cara Bapak. Oke? Janji ya, kasih sama saya ya. Saya nggak janji, ya. Saya nggak perlu. Ini kan hanya diskusi saja yang sekilas yang saya masuk. Terlepas daripada itu, Abang, saya berharap begini. Kita dua ini kan akrab sebenarnya, ya. Saya berharap bahwa pandangan teologi yang berbeda tidak merusak relasi kita. Kita tetap bersaudara, bersahabat, Amin. sehingga Amin. apabila terjadi ada bidat, kita pasti tetap bisa sama-sama menghadapinya. Amin. Dalam Amin. hal ini kita berbeda, ya, Amin. Abang ya. Begitu sehingga ya saya tetap menghargai Abang sebagai abangku dan kuharap Amin. Abang juga tetap menganggap adik walaupun berbeda pandangan. Ya, Oh iya begitu, dong. Abang, ya. Ya, Oke. baik. Makanya tadi ku bilang tolong doakan Pak Esra supaya balik lagi unlimited. Ya, saya juga berdoa semoga Abang juga balik lagi ke limited. Gak mungkin. Kalau begitu Karena saya Pak juga Esra. mungkin. Karena Pak Abang Esra. Abang Bantan limited, saya Bantan unlimited. Pak Esra dengar nih. Ya. Saya limited waktu belum belajar teologi ya. Beda kan? Saya juga unlimited sebelum belajar lebih banyak. Begitu belajar lebih banyak jadi limited, Abang. Oke. Jadi posisi kita sama lah, ya. Oke, mau Ya, silakan jadi mau gini saling aja. mendoakan terserah, tapi ya Gini namanya aja. mendoakan. Toh, Pak Esra. jawabannya Tuhan aja. Pak Esra, Bapak kan tidak mau menerima tafsiran saya, tapi itu bukan tafsiran saya. Pak Esra tolong carikan kepada saya ahli Yohanes yang memahami Yohanes 3:16 seperti cara Bapak. Oke, makasih ya. Ya sudah, oke lah. Makasih. Nah,